pagi Bapak Ibu serta panelis dan juga Bapak Ibu peserta webinar hari ini. Terima kasih untuk meluangkan waktu untuk datang pada dialog perdana tentang ekonomi dan pembangunan Provinsi Lampung tahun 2020 ya. This webinar is organized precisely to discuss the impact of the pandemic on your province in both social and economic aspects, and how it would affect the whole development process. Jadi untuk penemuan penelitian tahun ini, Provinsi Lampung berdasarkan penelitian kami secara umum mengalami penurunan peringkat ya. Dari tahun sebelumnya 2015 jadi peringkat 22. Sedangkan berada pada peringkat 5 dari 10 provinsi di wilayah Riau dan Sumatera. Saya akan mulai membuka sedikit untuk tema webinar kami. Wacananya adalah strategi mitigasi dalam respons untuk dampak COVID-19. Pertumbuhan ekonomi akan mengalami kontraksi kembali, Pak David. Ini disebabkan oleh masalah wabah COVID-19. Sehingga kita pada tahun 2020 kemarin itu, kita menargetkan 5,4 sampai 5,7%. Kemudian kita harus merevisi kembali sesuai dengan kondisi yang sekarang ini. Pada tahun 2020, target persentase penduduk miskin Lampung sebesar 11,10%. Akan tetapi kembali masalah COVID-19 sepertinya target ini sulit dicapai dan diproyeksikan persentase penduduk miskin tahun 2021 ini sejumlah 11 sampai 11,5%. Yang paling berat terdampak dari COVID ini adalah di Lampung itu transportasi pergudangan. Ini wajar karena memang kegiatan ekspor impor juga menurun drastis. Harapan kita infrastruktur di Provinsi Lampung ya harus diperbaiki sehingga roda-roda ekonomi yang ada di desa-desa, yang ada di kecamatan-kecamatan dengan mudah dapat lari ke pelabuhan atau ke kota Bandar Lampung atau ke Jakarta dan sebagainya, sehingga ongkos transportasinya, ongkos ininya akan turun. Nah, ini harapan kita, Pak. Bagaimana kita bertahan hidup di zaman COVID ini, ya kita harus memang konsisten, kita harus fleksibel, dan kita harus yang namanya disiplin dan kerja keras yang luar biasa, sehingga kita tetap mempunyai strategi-strategi yang jitu di dalam menjalankan roda usaha, di dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Di Lampung itu ada yang namanya kartu petani berjaya ya, itu juga perlu dilakukan all out implementasinya melalui teknologi yang open platform ya. Semua orang bisa menilai, melihat progresnya, memberi saran, penguatan. Khusus di Lampung, sebenarnya di dalam RPJMN 2019-2024 sebenarnya ada beberapa kawasan di Lampung yang sudah menjadi prioritas untuk diangkat pada tahun 2019 dan 2024. Ini adalah RPJMN 2019-2024. Dan kita tinggal menunggu support pemerintah Lampung secara real gitu kan, sehingga nanti kami di Lampung bisa menerapkan kebijakan itu untuk ditindaklanjuti. Daerah industri yang di Lampung ini memang sangat diperlukan sekali, karena terus terang saja dengan adanya pembangunan jalan tol Sumatera ini Lampung ini menjadi daerah yang sangat strategis. Tapi memang harus disesuaikan dengan situasi kondisi yang ada. Karena terus terang saja Lampung ini kalau dari sisi swastanya ini punya inovasi dan kreativitas yang luar biasa.